Alhamdulillah Rabbil Alamin Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim 'adada kulli harfin katabahu yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu qasril amali wa dhammil tulihi. Fadilah sedikitnya angan-angan dan tercela panjangnya angan-angan. Qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah bin Amr, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masai." Apabila engkau di waktu pagi, maka jangan berbicara kepada dirimu tentang sore. Wa idza amsaita fala tuhaddits nafsaka bis sabahi. Dan apabila engkau di waktu sore, maka jangan berbicara kepada dirimu tentang pagi. Wa khudz min hayatika li mautika. Dan siapkan dari kehidupanmu untuk matimu. Wa min sihhatika li saqamika. Dan kesehatanmu untuk sakitmu. Fa innaka ya abdallahi ma tadri masmuka ghadan. Maka sesungguhnya engkau wahai Abdullah tidak mengetahui sebutanmu besok. Maksudnya apa? Kita disuruh untuk terlalu panjang kepikir, masa kita panjang panjang pikir. Kalau bahasa Arabnya ada tulul amal. Kita disuruh untuk kisarul amal, berpikir pendek, bukan pendek pikir itu artinya dalam arti yang negatif dah. Maksudnya apa yang bisa kita lakukan sekarang, apa yang gawe kini itu yang penting. Yang esok pagi bisa kita pikir. Kalau payah esok pagi macam mana, jangan dipikir yang itu. Jangan dipikir, jangan terlalu. Kita tidak tahu besok orang sebut kita, nama kita atau si mayit almarhum kah? Kita tidak tahu. Terus Ya Aliun radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wassalam qala inna ashadda ma akhafu alaikum khaslatani. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian itu dua perkara. Ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu, wa tulul amali, dan panjangnya angan-angan. Amma ittiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fa innahu yasuddu 'anil haqqi, maka sesungguhnya itu menghalangi dari kebenaran. Wa amma tulul amali, dan adapun panjangnya angan-angan, fa innahu yujibul hubba lid dunya, maka sesungguhnya itu menyebabkan cinta dunia. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ala innallaha ta'ala yu'tid dunya may yuhibbu wa yaghdabu. Ingatlah, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia orang yang dicintai dan yang dibenci. Wa idza ahabba abdan a'tahul imana. Dan apabila mencintai seseorang, Allah berikan kepadanya itu iman. Ala ketahuilah, inna lid dini abna'an walid dunya abna'an. Sesungguhnya agama itu mempunyai putra-putra dan dunia itu mempunyai putra-putra. Fakunu min abna'id dini wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian dari putra-putranya agama dan janganlah kalian itu menjadi putra-putranya dunia. Ala ingatlah, inna dunya qadir tahlat. Sesungguhnya dunia itu telah berangkat pergi. Wahya muwalliyatun, dan dia itu pasti berlalu. Ala ingatlah, wa innal akhirata qad ja'at. Sesungguhnya akhirat itu belum datang.
Wahia muqbilatun, akan datang. Qad sesungguhnya, ja'at tu akan datang. sesungguhnya akhirat itu akan datang. Qad itu memastikan, pasti akan datang. Terus Wahia muqbilatun, dan dia itu pasti akan datang. Ala, ingatlah, wa innakum fi yaumi amalin laisa fihi hisabun, dan sesungguhnya kalian pada hari amalan tidak ada padanya itu pemeriksaan. Ala, ingatlah, wa innakum tushikuna antasiru fi yaumi hisabin laisa fihi amalun, dan sesungguhnya kalian hampir bahwasanya kalian menjadi di hari amalan itu tidak ada padanya itu amal. tusikun tuh artinya ya hampir, artinya sudah dekat. Kalian itu sudah dekat, tidak lama lagi. Ini nasihat Nabi SAW. Yang pertama, Allah berikan dunia kepada siapapun, nak yang dicintai Allah, nak yang dibenci Allah. Orang kafir Allah beri dunia, beri sifat rahmannya Allah. Jadi dunia bukan patokan orang ini dicintai Allah atau tidak, bukan patokan. Orang diberi harta lebih dicintai daripada orang yang tidak diberi harta, belum tentu. Tidak jadi patokan. Yang jadi patokan adalah iman. Jika Allah cinta seorang hamba, Allah berikan iman. Imannya apa? Iman ini percaya. Percaya ini apa? Iman terjadi setelah ilmu biasanya. Iman terjadi setelah ilmu. Percaya itu kalau kita lah tahu. Nah, kemudian pesan Nabi juga, jadilah orang yang putra-putra akhirat, jangan jadi putra dunia. Maksud orang-orang yang mengejar akhirat, jangan jadi orang yang mengejar dunia. Terus ada yang berpikiran, kalau kami tidak mengejar dunia, kalau kami tidak dapat dunia, kita kan hidup di dunia lumayan lama, kalaupun cuma 60-70 tahun, tapi pingin juga bahagia di dunia. Orang yang mencari akhirat tidak kan apa namanya itu dibiarkan Allah dunianya. Orang yang mencari akhirat, dunia tetap diberi Allah. Seperti analoginya adalah orang yang nanam sawit misalnya, rumputnya tetap tumbuh. Kalau nanam rumput, tumbuh sawit tidak? Tidak tumbuh. Kejarlah dunia. Dunia ini, di kehidupan di dunia kita ini, itu dikejar atau tidak dikejar, sama baik dapat. Dan untuk mendapatkan dunia ini, kebahagiaannya maksudnya itu dua macam. Satu dengan kita yang nyari dunia, kita yang mikir dunia. Kedua, dunia mikir kita, dunia ngejar kita. Analoginya atau perbandingan seperti bayang-bayang. Tidak pernah kita mikir bayang-bayang bilikan lepas dari kita. Ada tidak takut? Pernahkah khawatir bayang-bayang ini lari dari kita? Tidak pernah kan? Tapi apakah pernah bayang-bayang ini lepas dari kita? Tidak pernah kan? Kalau kita misalnya berpikir jangan sampai bayang-bayang lepas dari kita, karena tinggal sedikit, tinggal ujungnya yang nyambung dengan kita, benar tidak? Bayang-bayang itu kalau lampunya makin jauh, ujungnya yang kena dengan kita, lain tidak kena lagi. Kita khawatir bayang-bayang ini akan berpisah dengan kita. Lalu kita berusaha untuk mendekat dengan bayang-bayang tersebut, mengejar bayang-bayang. Yang ada, bayang-bayang tidak akan pernah berpisah. Tapi kalau kita mengejar bayang-bayang, jelas cahaya makin jauh, kebenaran makin jauh. Nah, itu diantara analoginya.
Jadi Nabi nyuruh kita ngejar akhirat. Bukan berarti Nabi nak nyuruh kita hidup di dunia nih nyaman, dah. Kejarlah akhirat. Taubatlah kepada Allah. Karena akhirat itu awal perjalanannya adalah taubat. Tanpa taubat kita belum berjalan sama sekali untuk akhirat ini. Kemudian apa kata Nabi? Sekarang ini amal belum diperhitungkan. Ini sekarang waktunya. Beramallah sebanyak mungkin. Karena belum dihitung, belum dikalkulasi, belum di store, belum disetor. Kelak ada di akhirat, kelak tinggal disetor, dikalkulasi, dihitung. Dia lagi baca beramal. Terus Wa qala alaihi salatu wassalam, Ayuhan nasu, wahai manusia, amma tastahuna minallahi ta'ala, apakah kalian tidak merasa malu terhadap Allah Ta'ala? Qalu, mereka berkata, wa madzaka ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Qala, bersabda Nabi, tajma'una ma la ta'kuluna, kalian mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. maksudnya tidak sempat lagi kalian makan. Terus Wa ta'maluna ma la tudrikuna, dan kalian angan-angan sesuatu yang kalian tidak capai. maksudnya tak malu untuk angan-angan tadi apa? Pikir. Berpikir dengan sesuatu yang tidak ditemui. Yudrikun. Lah tamat dulu mati. Orang yang besoknya mati, takdir. Berpikirnya mungkin lagi seminggu ke depan. Mana? Mungkin lagi sebulan ke depan. Kelak bulan adab, nak berkebun, nak nanam sah. Upah pemati so pagi. Hah? Terus Wattabanuna ma la taskununa, dan kalian bangun sesuatu yang tidak kalian huni. maksudnya tidak sempat. Itu kalimatnya mudhari apa madi? Mudhari. Tidak kalian, saya tidak sempat kalian tinggali. Muat lauma lo mempat di diam benar mati dulu. Ini ngumpul, nabung, tempat makan nak mati. Ini pepatah yang biasa disebut. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit dahulu, mati pun bersakit-sakit dahulu, senang pun tak datang, lalu mati kemudian. Nampak apa? Mati dulu. Jadi pepatahnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Dia sempat abang nyaman. Ini cerita yang sering kita ulang-ulang. Ada orang berkebun sahang atau berkebun sawit lah zaman sekarang. 3 hektar sawitnya. Susah payah ngerawatnya sampai 2 tahun, 2,5 tahun baru berbuah pasir. Buah sawit tapi orang nyebutnya buah pasir, sebenarnya buah sawit, bukan pasir buah. Hah? Benar kan? Buahnya pasir apa sawit? Sawit lah. Namanya orang nyebut buah apa? Pasir karena masih kecil. Sampai umur 4 tahun baru panen, lo dapat duit. Apakah duitnya dipakai? Dah. Agi nak bersusah payah. Duitnya dikumpul lagi, nanam lagi 5 hektar. Ada yang henangnya lo. Lah ngerawat duit yang 3 hektar ini dikumpul untuk nanam 5 hektar. Hah? Nanam 5 hektar. Lalu 3 tahun setelahnya masih susah karena nunggu yang 5 hektar juga panen. Apa yang terjadi? Setelah 5 hektar, 8 hektar sawitnya. Lah banyak duit masuk. Mungkin 20 juta sebulan lah masuk. Karena yang lama yang 3 hektar kan lah panen raya. Yang kecilnya lo panen raya. Mungkin taruhlah sekitar 20 juta sebulan masuk. Apakah 20 juta dia disedekah, diinfak, umroh, beli kawin, macam-macam dinikmati? Dah. Ternyata karena dia ngerasa umur lagi panjang, yang 20 juta diambil cuma 2 juta, 3 juta, hidup susah lagi. Nanam sawit lagi 10 hektar. Dan yang terjadi 10 hektar belum sempat panen, mati. Tidak mati. Ada nyamannya. Orang nengong segar azril sawit
8 hektar lah panen, orang tahu segar, padahal Azrilnya menderita. Menderitanya apa ya? Duk nanamnya 60 hektar, belum sempat panen, duduk mati. Inilah kata orang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Zaman dulu sahang yang banyak terjadi di kita di Bangka. Jadi zaman ada orang tanam sahang, ini cerita real, cerita benar. Dan ini cerita, ada beberapa orang sebenarnya yang cerita, kemudian kita ngambil pelajaran. Ketika dulu sahang sampai 100.000 kilo, nanam orang ini kan karena zaman itu sahang murah. Jadi nanam tidak banyak, iseng, cuman 500 nanam, 500 betang, dapatlah 500 kilo, 500 berapa? 500 kilo. Jadi sahangnya tiba-tiba harga naik 100.000 zaman itu, tahun 97, 98, 100.000, sehingga dapat duitnya kalau dijual sahang itu dapat duitnya berapa? 50 juta, karena 500 kilo kali 100.000, 50 juta, benar tak? 100.000, 500 kilo, 500.000, ya 50 juta, benar kan? 50 juta. Dia lah matinya berpikir, inilah setan datang. Kata setan, coba kalau kan nanam kemarin 1.000, 100 juta kan dapat duit, nanam 1.000. Karena sang tengah mahal macam tu, otomatis bibit mahal, dunjong mahal, karena sang tengah mahal. Lalu yang 50 juta tu di modal nanam sang lagi 1.000. Ada nanya menikmati, hampir dia sama sekali. Beli dunjong, beli bibit, nebas, oleh macam sampai jadi kebun sang. Bahkan 50 juta tu hampir tidak cukup untuk berkebun jadi 1.000. 1.500 cegar kan, berbuah segala macam digemuk, buahnya lebat, putih, kali nak nyual, turun harga jadi 40.000. Ndak pulang modal, justru rugi. Jadi yang tadinya 50 juta ditunggu sampai, kan sang itu 2 tahun kurang lebih, setahun lebih lah, 2 tahun. Setelah 2 tahun, yang 50 juta tuh orang cerita kampung-kampung, wah segar si pula nak tebaknya, sang ada 500 kilo. Orang nisah kampung-kampung nyaman, padahal motor kena tergenti. Kenapa? Nak bertanam sang tadi. Kali panen yang 1.000, ulang modal ganda, hampir bahkan rugi. Ada penyakit kuning segala macam. Jadi apa yang dinikmati? Cuman omongan orang baik. Dek halamai berapa tahun, 4 tahun nyamannya hidup dek hamai kali. Ini kenapa? Sebab tulul amal. Yang benar modal mana? Yang benar, dunia jangan terlalu ambisi. Kita tahu sesuatu ketika di puncak di dunia tuh sunatullahnya, ketika sesuatu tuh mahal maka akan turun jadi murah. Ibarat bola, ketika bulat, ketika nyeputar ke atas, dia tuh pasti turun ke bawah, benar tak? Memutar. Jadi jangan panjang angan-angan. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Ibarat tadi dapat duit 50 juta, infak, menekan nikmati, bukan mahnekah, makan mari orang tua, beri orang tua. Kelak yang cara nak nanam 1.000 apa? 1.000 betang tadi. Sisa duit adik-adik setelah kita pergunakan dengan cara yang benar, dipergunakan dengan yang diperintahkan Allah Ta'ala, kan sekarang itu duitnya adik, duit dipergunakan, sisanya memang adik buat dia apa-apa, ditambah tanaman. Oh adik-adik sisa duit misal 10 juta, cukupnya nanam berapa? Oh cukup nanam, misal kalau sawit nanam 10 juta, cukup 50 betang, oke, tambah 50 betang cukup. Macam tu cara kita hidup tuh. Mensang tadi tambah misalnya cuman dapat 100 rempun, 100 rempun. Nggak usah terlalu ambisi. Orang yang ambisi di dunia ini pasti akan kata apa itu, Migi Z, jatuh bangun aku mengejarmu. Tergelalar aku. Nggak ada sanggup kita ngejarnya.
Karena Allah tidak suka yang demikian. Allah pingin takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Adalah solusi setiap masalah. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang tidak dikira-kira. Nabi bersabda, "Awallah ay yarzuqa 'abdahul mu'min illa min." Ayo sambung hadisnya. Aballah ay aballahu ay yarzaqu 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Aballah, Allah tidak pingin ayarzuqa, bahwa memberikan rezeki abdahul mu'min, kepada hambanya yang mukmin, illa min haitsu la yahtasib, kecuali dari arah yang dia tidak duga-duga. Namun kita lah dugo-dugo, orang daerah Delas ni kan, mana Makassar Selatan lah dugo, bukan Teboli, lah duga-duga, lah amal-amal kita. Oh, angan-angan tuh amal-amal pikir-pikir, justru gagal. Kecuali memang orang-orang yang tidak beriman. Kan tadi ya, Allah ayyarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Rezeki itu macam-macam. Ilmu rezeki bukan? Jelas tak? Ilmu rezeki bukan? Hah? Kesehatan rezeki bukan? Jodoh rezeki bukan? Hah? Duit rezeki bukan? Belum tentu kalau duit. Bisa juga duit rezeki dokter di tangan kita, rezeki tukang bingkel di tangan kita, bisa. Tapi ya bagian daripada rezeki harta. Hah? Dia tidak disangka-sangka. Allah beri kepada orang yang beriman. Sendiri nyangka-nyangka jodoh ternyata pinggir rumah misalnya. Nyangka-nyangka, atau mungkin orang Flores sana. Tidak tahu. Jangan disangka-sangka. Jangan disangka-sangka. Allah berikan kepada orang yang tidak beriman. Ini mulai kini lah mulai chatting ke cewek misal. Tadi sangka-sangka inilah jodohku kayaknya. Kalau orang beriman Allah tidak suka yang begitu. Gagal sendiri. Jadi iman kan dek ke tepi kong misalnya, nauzubillah misalnya. Gereja dek beriman kepada Allah. Beriman kepada Nabi Muhammad. Nah begitu bisa diangan-angan. Maka pacaran dalam Islam dek pacaran terlalu jauh. Terlalu jauh dah pacaran. 3 tahun, 4 tahun. Apa ya kalau masih belum kenal? Kami ingin mengenal lebih dulu. Kenal 4 tahun, 5 tahun, kali kawin 2 bulan cerai. Lah, 4 tahun kenal dari mana? Ada orangnya tanpa kenal. Cocok. Cerita ayah insan dengan mak itu kan, jadi ayah insan keluar baca di kursi, niatnya nyari jodoh. Tidak tahu bukan mari cewek, mari ini Ustaz Sahril. Duduklah ada Umar Sahril lewat, ayo kah yang tunak keenak orang kayak diri, kata si Malik lah tuwe. Betul tuh, ayo sendiri lagi kecil, umur 16-17 tahun. Oh, kita tanya dulu barangkali ya. Kalau ditanya enak, jadi tanpa ada diduga-duga nikah, dapat anak sekarang. Lah berapa tahun ada petunang, tidak sama sekali. Justru langgang, barokah. Dia punya kawan, berapa karaya. Jadi apa nama itu, datang ke Bangka. Karena Pangkaraya ini kan butuh nyebrang. Waktu itu penyeberangan dek nyihu sama kawan dulu. Kawan yang punya adik gadis. Cuman ada tunangnya dulu aja tunang orang-orang zaman dulu, bukan tunang orang zaman sekarang yang bahaya ada. Artinya lah adik lah pernah pacaran dengan orang lain, pacaran yang tidak terlalu berbahaya, ya tetap berusaha. Tiba-tiba sebelum datang kawan, Allah takdirkan, namanya jodoh kan, dia putus dengan tunangan. Datang kawan kita tadi memang naksir kayak adik kawan ini dulu, tapi kan tidak berani karena dia tunang. Tiba-tiba macam mana kisah cocok, ngajak kawin.
ngilingin, jadi serius. Seminggu kami datang, minggu di rumah baru lulus, nggak ada undangan. Yang jadi masalah, bila-bila kenal, bingung kita kan. Cerita nak kawin dari sampai sekali. Jadi artinya jangan kita pikir-pikir. Oh, lah waktunya datang. Seminggu terjadi. Ini orang yang beriman begitu. Ini nyampe seminggu, 2-3 hari terjadi. Ini yang lah tahun-tahunan udah jadi. Amalah usaha juga demikian. Ada kisah tuh. Jadi adik orang tua Ustadz Munib, almarhum Abok Harsadi atau Abok Cadit, dia cerita tentang masalah rezeki itu. Rezeki ini katanya kalau dari begawe dapat harusnya ku lebih kaya daripada mentuai ka. Ku sampai kini ke haji gelum. Kenapa? Dari zaman dulu kami hame-hame berkebun berdekat, tanahnya dekat. Bukan jauh, jarak tanah dekat. Selalu berdekatan berkebun dengan mertua kami. Memang selalu dekat berkebun, tidak pernah jauh. Abok Cadit dengan mentua ini. Cuman kalau mentua aku tanam 1.000, Abok Cadit 2.000. Sahang tuh, sang. Kalau mentua aku tanam 1.000, Abok Cadit 2.000, minimal 1.500. Mentua aku tanam sang 2.000, Abok Cadit 3.000. Tidak pernah kata beliau kok dibawa mentua kapal tidak hamai. Apa? Rezeki. Ketika sang mahal tahun 97 atau sebelum itu selalu ngasil sang banyak hasilnya. Abok Cadit kena kuning, mati. Ketika hasil panennya banyak, Abok Cadit lebih daripada mentuai kami. Sang murah 40.000, 30.000. Nek kemana-mana. Beliau lalu dapat umrah. Alhamdulillah dapat. Anda mungkin berdoa, Allah kabul. Ada rezeki umroh, tapi bukan dari gawe. Bukan dari begawe. Umrohnya diberi oleh Rizaldi. Umroh beliau. Tidak nyangka-nyangka lah hari tua bisa umroh. Karena jangankan umroh dulu untuk makan ke haron. Nak dia lah menharo. Tapi ibarat nak beli motor segala macam tu susah. Rezeki umroh. Jadi jangan dipikir, kita tidak disuruh Allah Ta'ala untuk amal, banyak pikir. Kita disuruh Allah tawakal. Apa ya? Disuruh apa? Tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang paling terpikir, ya masa-masa umur cemikak ni paling terpikir. Apa yang paling kepikir? Apa yang paling kepikiran? Rezeki loh. Apa yang paling kepikiran? Paham kan? Paling kepikiran jodoh. Apa entah jodoh ku? Aku nak isi bulan lah, aku nak isi bulan lah, mendak ada itu jangan dipikir. Kalau kita lah dari jauh-jauh hari, bukan jauh hari namanya orang, lah kita lah dari angan-angan panjang. Allah tidak suka panjang angan-angan, paham? Jangan dikira-kira. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lah paham? Tapi hatiku ni sakit asaman ke orang lain. Itu setan itu. Allah bisa saja balik hati kita. Ya muqallibal qulub. Allah ya muqallibal. Hari ini cinta, besok benci. Jangankan besok pagi. Jam ini cinta, jam depan benci. Bisa terjadi. Jangan dipikir. Fokuslah belajar. Ini pikir main. Deh aku mikir macam tu. Alhamdulillah. Jadi yang dia terlalu mikir cemel email misal kat orang tiga tu. Yang paling nak mikir misalnya email. Paling cepat kahwin biasanya email. Benar. Tahu tak orang-orang yang bujang tua dan yang tua itu lalu mikir jodoh biasa ya. Ayo nak kahwin. Biasa ya. Yang ni dia beri belum cocok, ni dia beri nyenak yang katanya lah. Rata-rata begitu. Maka Allah Ta'ala berikan dia pembebasan dari dosa dengan cara digagalkan apa yang dia inginkan. Islamir. Waqala Sa'idin al-Qadri ishtara Usamah bin Zaidin walidatan
membeli Usamah bin Zaid akan anak unta betina, bimi'ati dinarin ila syahrin, dengan 100 dinar untuk sebulan. Fasami'ahu Rasulullah SAW, SAW. maka didengar oleh Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ala ta'jabuna min Usamata al-mushtari ila syahrin, apakah kalian tidak merasa heran terhadap Usamah yang membeli anak unta betina untuk sebulan? Inna Usamata latawilul amali, sesungguhnya Usamah itu orang yang paling panjang angan-angan. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi diriku di tangannya, ma tarafat ainaya illa zonantu an syufrayya la yaltaqiyani, tidak sekejap mata pun kecuali aku menyangka kedua kelopak mataku tidak berkedip, hatta yakbidallahu ruhi, sehingga Allah ambil ruhku. Wala rafa'tu tarfi, Dua ujung mata tu di yaltaqiyan, ketemu, artinya pejam. Kalau aku tidak sedetik pun, tidak sekejap mata pun, ku mikir ketika lah muka mate, lalu pacak nutup mata lagi, pacak berkedip bahasa kita kan. Kecuali ku pikir ku mati. Terus wala rafa'tu tarfi, dan aku tidak memejamkan mataku. Fazanantu anni wadi'uhu hatta uqbado, maka aku menyangka bahwasanya aku menurunkannya sehingga aku meninggal. Wala laqamtu luqmatan illa zanantu anni la usighuha, dan aku tidak menelan akan suatu suapan kecuali aku menyangka bahwasanya aku tidak menelannya. Hatta aghassa biha minal mauti, sehingga aku tersedak kemudian mati. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ya bani Adama, wahai anak Adam, in kuntum taqiluna fa'uddu anfusakum minal mauta, jika kalian orang yang berakal, maka anggaplah diri kalian itu dari orang yang sudah mati. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi diriku di tangannya, innama tu'aduna la'atin, sesungguhnya sesuatu yang dijanjikan itu akan datang, pasti akan datang. Wama antum bimu'jizina, dan tidaklah kalian itu orang-orang yang lemah. intinya adalah apa yang sekarang harus kita lakukan, apa yang kita sekarang lakukan itu yang dilakukan. Jangan mikir kelak. Itu Usamah ini kan, Usamah bin Zaid ini anak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah pernah jadi anak angkatnya Nabi, orang yang diangkat Nabi sebagai anak sebelum dilarang disebut anak angkat. Dulunya namanya Zaid bin Muhammad. Jadi Usamah itu cucu angkat, maka dekat dengan Nabi. Nabi ngulau cari kadek pening ya, dia bingung dengan Usamah, panjang benar pikirnya hidup sampai bulan kadap, lah mulai lauk untuk bulan untuk dirinya. Dari satu sisi memang kita punya kewajiban, kalau yang punya keluarga, Nabi sendiri beliau pernah mencukupkan kebutuhan makanan pokok keluarga beliau sampai setahun. Untuk keluarga kita, untuk anak bini kita, kalau bagi yang laki, untuk anak dan untuk bini makan setahun. Tapi untuk mereka jangan kita megang duit, jangan untuk kitanya. Kalau untuk kita jangan untuk bulan depan, untuk hari ini kan cukup, dia cocok lagi. Untuk kewajiban kita laksanakan kewajiban, untuk diri kita jangan berpikir lama. Apa yang bisa lakukan sekarang, lakukan sekarang. Ada duit nih 100.000, makan hari ini cukup, tapi 100.000 untuk kita belanja esok pagi, ini sudah termasuk tulul amal, walaupun masih boleh. Kalau untuk diri kita, ingat, untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita punya tanggungan, ini misalnya punya anak, punya tanggungan, cukupkan untuk anak tanggungan tuh, begitu.
Jangan disimpan untuk kita, jangan terbalik. Iuran hakula anak dek dibayar, duit disimpan untuknya pegawai, untuknya belanja, untuknya modal. Itu loh amal tuh. Dan itu yang bikin gagal, bikin susah. Kita punya kewajiban bayar utang, bayar kewajiban, bayar bulanan, bayar apapun. Di bulan itu ada duitnya, bayar itu dulu. Allah akan ganti. Ini yang terjadi nih. Yang misalnya orang tua terutang, iuran, terutang bayar makan, itu gara-gara tulul amal pasti. Karena kalau ada tulul amal pasti mudah. Ada duit 100 bayar 100, ada 100 bayar 100. Jangan nyimpan untuk dirinya sendiri. Jangan nyimpan untuk besok. Lah kami nak makan besok pagi. Paginya masalah raya kemarin kan? Belanja untuk raya kalau kami cuma naik. Kewajibannya untuk bayar makan dan iuran anak belum dibayar. Tapi nyalah beli untuk raya kadap. Sementara nah terutang kan harusnya bayar dulu baru makan kan? Bukan makan dulu baru bayar. Sebenarnya yang bayar ketika lah masanya untuk pulang itu terutang bulan tuh. Tapi dibayar di bulan tersebut yang masih diperbolehkan. Harusnya kan iuran dulu baru masuk, bukan masuk dulu baru iuran. Itu contoh tuh. Bagi yang lancar bayar, kita adik ini orang tuanya cuman tunggal, cuman hiko orang tua, emak cuma. Tapi tidak pernah telat, hampir dia pernah telat. Apa? Padahal emaknya kita orang bini gue paling ngelangkong, karena rumput. Dia pernah telat. Ngapain? Apa yang ada dibayar? Dia 50.000 biar 50.000. Tahu-tahu 2-3 hari ada 50.000. Dia ada 50.000. Begini. Apakah kelaparan ibu nih gara-gara anak macam ini? Dia kelaparan. Dia kelaparan. Hidup kita itu mudah sebenarnya. Asal jangan kita jadi Tuhan. Ini jadi Tuhan itu kita nak ngatur sendiri, men. Paham? Kumpul kulak payah aku takut masuk rumah sakit, takut kelak motorku rusak. Kewajiban yang anak tadi nak masuk kan duit ada 1 juta. Man ku bayar ke anak 500.000 ke 500.000. 500.000 ini tidak cukup lagi kami nak beli beras untuk minggu adab. Minggu ni ada besok pagi lauk dari mana? Lo lagi kelak nak ngemok sawit. Di mana duit? 500.000 ni kelak untuk ngemok sawit bulan adab. Gemok sawitnya kapan? Bulan Sementara kewajiban yang dibayar hari ini adalah iuran misal baik. Kalau Ika bisa memahami ini, apapun yang Ika kredit motor, kredit mobil pun dulu kredit mobil itu gara-gara ada duit yang halal, tapi agak khawatir kita kalau kita makan langsung. Karena duit ini ada hubungannya dengan pemerintah. Jadi untuk ngemuang duit nih, ini kita cuman ini baik. Kalau memang duit ini halal, ya Allah, gue minta mobil itu bayar bulanan. Biarlah anguskan DP itu kan. Sebulan pertama tuh 1.800.000 kredit ke Haji Hajar. 1.800.000 bayar kan. Bulan lama setahun masalahku. Setahun atau 2 tahun lah. 1.800.000 sementara zaman tuh paling banyak penghasilan kita haminggu ni 500.000. Berapa haminggu? Berarti habulan berapa? 2 juta. Kredit mobil berapa? Logikanya untuk makan kita hisap berapa? Cukup makan 200.000 sekeluarga? Dah cukup kan? Darang rumah kan terbayar. Apa negara terbayar? Terbayar alhamdulillah, terbayar serah, tawakal kepada Allah Ta'ala. Kan kita yang bayar, kok Allah Ta'ala yang bayar. Apa yang terjadi? Sampai lunas terbayar. Biasa ya 2 juta sebulan paling banyak hasil. Jadi 5-6 juta. Makin ke belakang kita makin nak mikir. Makin nak kita pikir, ya Allah Ta'ala yang ngurus. Apa yang ada sekarang? Apa kewajibannya? Misal duit sekarang lagi ada 1 juta. Kewajiban kita itu yang hari ini harus kita bayar 1 juta. Habisin 1 juta. Esok pagi benar-benar jangan mikir esok. Ada pulih ulang. Macam itulah lancar terus. Jadi jangan pernah susah dengan hal yang belum terjadi susahnya. Paham? Belum terjadi.
ngerti susah. Yang orang susah tuh susah kan ngapa ya mikir, ada sawit dek digemuk belum bile boleh nadap melihat. Tapi nak 5 juta, duit baru ada juta. Allah tuh maha kaya untuk muat kejadian apapun. Nih, wah kakulah kelas 5, bentar lagi kelas 6, judul belum kelihat lah HP orang. Jangan susah. Jadi aban orang kelihat yang kena kekon kan di mana entah kalau orang tua aku dapat duit nak ngelamar teh hasil zaman ini paling nak 50 juta. Tah ke orang tua aku jangan dipikir. Mana bulan 3 bulan lagi nak dikirim ke Kalimantan duit lomade misalnya. Hah? Nah udahlah atazalku bulan tahun adab nih. Ayo di negeri orang. Belum tentu. Tentu udah mati kan tah era jawaban. Kalau tahu orang tua ada duit rezeki ya kan? Pulang bulan puasa. Ayah dapat duit nih 100 juta. Apa pulang kok? Ini mustahil. Benar apa enggak? Hah? Jadi jangan dipikir, paham? Maksudnya tulul amal itu adalah banyak pikir, panjang jadinya kalau banyak pikir sakit mah, asam lambung naik, sakit mah. Kalau asam lambung naik, dia akan menutupi hati. Hati kita tuh di atas lambung. Banyak pikir. Jadi hati kita tuh ditutup dengan uap asam lambung ini. Maka kacau pikir. Pikir kita kacau, ringam, rusing, asam lambung nih. Cemurang tengah kayak dikerasuk jin. Asam lambung tuh. Gara-gara banyak pikir, jangan dipikir. Kita bertafakur boleh, tapi untuk Allah Ta'ala. Tafakkaru li khalqillah. Itu makhluk Allah Ta'ala hebat. Subhanallah. Nah, itu yang kita pikirkan. Jangan pikir macam mana aku. Kita dipikir, mikir takdir kita. Allahu Rabbi na'udzubillah min zalik. Itu sudah mendahului sesuatu yang membinasakan iman. Mendahului takdir Allah dalam kitab perukunan Melayu tuh membinasakan iman tuh. Sambung. Waruwiya Ibnu Abbasin annahu kana yakhruju alaihi salatu wassalam, bahwasanya dia keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrikul ma'a, membawa air, fayatamassahu biturabi, maka dia mengusap dengan debu. Fa'aqulu lahu, maka aku katakan baginya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal ma'a minka qaribun, sesungguhnya air darimu itu dekat. Fayaqulu, maka dia berkata, ma yudrini la'alli la ablughu, aku tidak tahu, barangkali aku tidak mencapainya. Waruwiya annahu alaihi salatu wassalam akhadha thalathata a'wadin, Nabi mengambil 3 batang kayu. Faghorasa audan baina yadayhi, maka dia menanam 1 batang kayu di hadapannya. Wal akharu ila janbihi, dan yang lain di sampingnya. Wa amma tsalitsu fa ab'adu, dan adapun yang ketiganya dia singkirkan. Faqala, maka dia berkata, hal tadruna ma hadza, apakah kalian tahu apa ini? Qalu, mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, dia berkata, hadzal insanu, ini manusia, wa hadzal ajalu, dan ini ajal, wa dzalikal amalu yata'atahu ibnu adama, dan ini angan-angan diharapkan oleh anak Adam. Wa yahtalijuhul ajalu dunal amali, dan dia menemuinya ajal sebelum mencapai angan-angan. Kayaknya nih mutolaahnya nih pakai cuman nih. Itu hadis ini tentang Nabi menggores di tanah. Mutolaahnya gini benar tentang hadis ini. Ketik di Google tentang misalnya yang bahasa Arab ini kan yang apa yang bahasa Arab yang inti hadisnya hadzal insanu hadzal ajalu wa dzalikal amalu, itu kan keluar cerita hadisnya. Nabi menggores 3 garis, ada gambarnya bahkan. Lalu Nabi gores yang satunya lebih panjang, amma salis yang tengah tuh
ab'adahu, lebih panjang. Nah, ini amal kata Nabi nih. Umur tuh cuma nih. Ini manusia, ini ajalnya, ini amalnya. Amal itu angan-angan atau pemikir. Jadi pikir kita lebih panjang daripada umur kita. Itu kebanyakan. Maka jangan terlalu panjang lah. Jangan terlalu panjang. Sesuaikan dengan umur. Umur kita yang ada ya sekarang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang? Sekarang tugas kita apa? Nuntut ilmu. Jangan mikir yang lain. Jangan mikir kalau aku tamat dari pesantren nih di mana bahari gawe. Jangan mikir itu. Nggak usah dipikir. Mana orang tua bukan orang yang hendak. Berapa banyak orang tuanya orang yang kaya dan ketikanya selesai mondok jadi miskin. Jangan diandalkan. Kita jangan mengandalkan siapapun, andalkan Allah. Andalkan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah taala mengurus hidup kita. Namanya tawakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memendekkan amal kita atau pemikiran kita sehingga kita